Kita ke sorotan lain, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik untuk tidak pesimistis dengan RUU Cipta Kerja yang berpeluang disahkan menjadi undang-undang saat DPR menggelar rapat paripurna mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam saat menggelar sarasehan ulama dan tokoh masyarakat se-Madura di Pondok Pesantren Anukaya, Kecamatan Gulug-Gulug, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Mahfud menambahkan setiap undang-undang disahkan wajar ada penolakan dari publik dan penyelesaian penolakan terhadap undang-undang ada jalurnya, yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan urusan DPR dan partai politik. Rakyat sudah memilih wakil di DPR, lalu mereka akan membicarakannya, dan saya sebagai bagian dari pemerintah sudah menampung kelompok-kelompok tenaga kerja, berbagai organisasi ketenaga kerjaan untuk berdiskusi. Nanti biar keputusannya kan begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah gitu ya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja telah disetujui di pembahasan tingkat 1 DPR pada Sabtu malam. 7 dari 9 fraksi menyatakan mendukung terhadap isi RUU Cipta Kerja. Meski menuai kontroversi, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam. Pembahasan di tingkat 1 DPR ini menyetujui seluruh rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari 9 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang memberikan catatan terkait RUU Cipta Kerja, yakni fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Kedua fraksi itu masih mempersoalkan sejumlah hal di RUU Cipta Kerja. Salah satunya termasuk persoalan ketenaga kerjaan. Ya, alhamdulillah pembahasan di tingkat 1 sudah disetujui untuk diputuskan. Dan 7 fraksi memberikan dukungan. 2 fraksi tadi masih belum bisa mengikuti karena kita akan ada keputusan di tingkat 2. Tetapi dengan demikian bahwa seluruh materinya pada saat rapat panja tadi itu 9 fraksi setuju bahwa panja, seluruh hasil panja dinaikkan ke raker. Dan itu materinya bulat. Tidak ada catatan terhadap materi. Namun pada saat pengambilan keputusan, ya 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi mempunyai catatan-catatan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak penetapan RUU Cipta Kerja. Anggota Balik dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, menyatakan ada poin-poin di RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak menguntungkan pekerja dan tidak ramah lingkungan. PKS juga menyoroti pasal imunitas pada lembaga pengelola investasi negara yang tidak diaudit BPK, melainkan kantor akuntan publik. Kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja. Dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya, pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pasangan maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana sistem perlindungan pada ekosistem kita, pada lingkungan kita, karena di pasal 37 itu ketentuan terkait dengan 30% melakukan relokasi, revitalisasi hutan di daerah aliran sungai, itu kemudian pengaturannya ditiadakan. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengaku kecewa dengan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat kerja Sabtu malam. Gambar yang Anda saksikan, Saudara, ini adalah demo buruh menolak RUU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Sekjen KSPI, Riden Hatam Aziz, mengaku heran terkait pengesahan ini karena RUU ini telah menuai penolakan dari berbagai pihak. KSPI pun siap menggelar aksi mogok nasional untuk kembali menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kami berpikir, kami mengatakan di Republik Indonesia ini, di DPR RI khususnya dan pemerintah, telah terjadi krisis moral
telah terjadi krisis empati dalam kondisi seperti ini, memaksakan kehendak untuk memutuskan undang-undang yang faktanya ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari sekian klaster yang ada. Khusus klaster ketenagakerjaan, sampai hari ini seluruh serikat pekerja, tidak ada satupun serikat pekerja yang tidak menolak RUU Cipta Kerja tersebut.